kita mulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa belajar ke depan. Silakan Anggap, silakan ya. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kepada Allah. Jadi hari ini siapa yang tidak ada yang tidak masuk, ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Berarti ada semua ya. Jadi untuk hari ini kita pertahankan kesehatan itu karena kesehatan itu adalah mahal. Jadi kita lanjutkan dengan menunjukkan atau menampilkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya saya akan menanyakan pembelajaran yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin, pada minggu yang lalu, terkait dengan pidato persuasi. Saya akan tanyakan, mungkin di antara kalian ada yang bisa menjawab. Yang kalian tahu tentang pidato persuasi itu apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Silakan. Persuasi adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Terima kasih kepada Radit. Tepuk tangan. Terus selanjutnya saya akan tanyakan lagi metode dari pidato persuasif itu. Jenis dari pidato persuasif itu, ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya. Terima kasih kepada Cutna. Terus setelah ini saya akan menampilkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui bantuan media video dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat menulis pidato. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang kita gunakan, model pembelajaran yang kita gunakan pada hari ini adalah model PJBL, Project Based Learning. Itu yang dimaksud adalah kalian bisa menghasilkan karya, produk, proyek dari hasil apa yang kita sudah lakukan pada pembelajaran hari ini. Tentang apa? Tentang menulis pidato. Nanti hasil karya itu berupa tulisan teks pidato persuasif yang akan kalian nanti yang kalian akan nanti presentasikan ke depan masing-masing. Nanti di antara kalian ada yang bertanya jawab gitu kan, dari apa yang sudah kalian hasilkan melalui diskusi kelompok nanti. Baik, setelah ini saya akan menampilkan video pembelajaran yang nanti kalian simak dan perhatikan. Setelah itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan pidato persuasif itu. Kita akan tampilkan video pidato persuasif. Kalian pasti pernah kan melihat orang yang berpidato? Contohnya seperti kepala sekolah yang menyampaikan pidato saat upacara bendera, atau Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, yang menyampaikan pidatonya pada acara-acara penting. Secara pengertian, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Nah, sebelum melakukan kegiatan berpidato, biasanya pembicara membuat teks pidato terlebih dahulu. Lalu, apa itu teks pidato? Teks pidato merupakan sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum.
Kemudian persuasif berarti mempengaruhi atau mengajak untuk melakukan sesuatu. Jadi, teks pidato persuasif adalah teks yang disampaikan secara lisan kepada halayak yang isinya berupa ajakan atau rujukan. Dalam pidato, pembicara menyampaikan fakta dan pendapat yang berguna untuk menguatkan atau sebagai dasar penyampaian ajakan-ajakannya. Nah, pada kali ini kita juga akan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama adalah penggunaan kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, barang-barang itu didatangkan dari luar negeri. Penulisan kata depan dari terpisah dari kata yang mengikutinya, yaitu luar negeri. Tentu saja kalian masih ingatkan bahwa kata depan yang diikuti dengan keterangan tempat, maka penulisannya harus dipisah. Sementara di pada kata didatangkan, penulisannya harus dirangkai karena di pada kata didatangkan bukan kata depan, melainkan imbuhan atau awal. Kaidah kebahasaan teks pidato persuasif yang kedua yaitu penggunaan kata emotif. Penggunaan kata emotif ini bertujuan untuk melibatkan perasaan audiens. Contohnya pada kalimat berikut ini. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan menghancurkan tanah. Kata emotif yang dimaksud adalah kata menghancurkan tanah. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks pidato persuasif yang kedua, sinonim adalah persamaan kata dan antonim adalah lawan kata. Kaidah kebahasaan teks pidato persuasif yang terakhir adalah penggunaan kata benda abstrak. Kata benda ini merupakan kata yang menjelaskan benda yang abstrak atau tidak bisa dilihat dengan indera penglihatan. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Contohnya kegembiraan, kesedihan, takut, dan lain-lain. Perhatikan teks pidato berikut ini. Mari kita telaah bersama. Yang pertama, kata depan di, ke, dan dari. Penggunaan kata depan bisa kita lihat pada kata di pagi hari. Selanjutnya, penggunaan kata emotif yang bisa kita lihat pada kalimat berikut ini. Oleh karena itu, biasakan bersikap disiplin, karena kedisiplinan dapat membuat kita menjadi pribadi yang kokoh dan taat pada aturan. Yang ketiga, penggunaan kata bersinonim yang bisa kita lihat pada penggunaan kata tertib dan teratur. Tertib dan teratur ini merupakan sinonim atau persamaan kata. Kemudian yang keempat, penggunaan kata berantonim yang bisa kita lihat pada penggunaan kata sebelum dan sesudah belajar. Dan yang terakhir, penggunaan kata benda abstrak yang bisa kita lihat pada kata kedisiplinan yang merupakan kata benda abstrak. Nah, itu tadi penjelasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Kalian saya akan tanyakan beberapa pertanyaan yang terkait dengan apa yang sudah kita pelajari dari tayangan video tentang materi pembelajaran pidato persuasif. Kemudian setelah ini saya akan tayangkan dulu pidato contoh pidato yang dimana pidato persuasif itu kan pidato yang mempengaruhi orang lain agar apa yang dia inginkan itu tercapai, dilakukan oleh orang yang mendengarkan pidato itu yang dimaksud dengan pidato persuasif, mengajak, membujuk dan merayu orang lain agar apa yang dia inginkan itu terlaksanakan. Itu yang dimaksud dengan pidato persuasif. Baik, setelah ini saya akan menayangkan contoh pidato persuasif yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita yang pertama, yaitu Soekarno, Bung Karno. Silakan di
menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi juga kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun kepada kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu sehingga sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kemerdekaan tekad itu denganlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah. Setelah kita menyaksikan video pembelajaran tadi dengan contohnya, saya akan bertanya ke kalian terkait dengan pidato persuasif. Nah, yang saya akan tanyakan yang di antara struktur pidato persuasif, ada yang bisa menjawab apa saja struktur yang terdapat dalam pidato persuasif? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Struktur teks pidato persuasif antara lain yaitu pembukaan, isi, dan juga penutup. Ya. Terima kasih Pak Agam, tepuk tangan Pak Agam. Baik, setelah tadi dijawab oleh Agam, ada pertanyaan selain itu terkait dengan tujuan pembelajaran daripada pidato persuasif. Ada yang bisa menjawab apa tujuan dari pidato persuasif itu? Kenapa? Nah, silakan. Memberikan informasi, mempengaruhi para pendengar. Terima kasih untuk Dewi. Setelah kita berdiskusi terkait dengan pidato persuasif dan jawab, selanjutnya kita akan merencanakan proyek. Apa itu proyek itu? Kalian nanti membuat sebuah pidato persuasif dan akan kalian diskusikan dalam kelompok nanti. Nah, itu yang dimaksud dengan proyek yang kalian akan hasilkan dari diskusi kelompok. Gitu. Jadi setelah ini saya akan bentuk kelompoknya. Kemudian kelompok itu nanti berdiskusi dan mengerjakan tema apa yang nanti kalian pilih terkait dengan pidato persuasif. Nanti temanya saya akan bagikan. Silahkan untuk berdiskusi dan bentuk kelompoknya nanti. Silahkan pilih tema apa yang kalian nanti sukai untuk dikembangkan menjadi sebuah pidato. Ingat, struktur pidato itu ada 3. Pertama, pendahuluan, kedua, inti, dan yang ketiga adalah penutup.
Silakan masing-masing kelompok membentuk kelompoknya. Silakan. Nah, sudah. Baik, ini saya akan bagikan LKPD yang akan kalian nanti tulis dan catat di buku LKPD ini terkait dengan tugas pidato persuasif ya. Silakan di ya. Nanti didiskusikan. Nih. Ini tugas di sini. Lihat. Dipilih temanya, maksudnya ada tema. Ya. Silakan gabung dengan tugas ini. Ada tema. Jadi sudah ini tugas di PKPD ini. Sampai sudah ada sebentar. Tugas ada di PKPD ini. Cara mengerjakannya, tentang mengatakannya. Kalau ini.
diskusi kalian terkait dengan pidato persuasi. Silakan masing-masing kelompok mempersiapkan untuk menampilkan dan menyampaikan hasil pidato yang kalian diskusikan per kelompok tadi. Silakan untuk kelompok 1 untuk maju ke depan dan menyampaikan isi pidato persuasifnya, dan yang lain ada yang mau bertanya silakan nanti bertanya. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan kami ingin membacakan pidato persuasif kami yang berjudul memanfaatkan kemajuan teknologi secara positif. Sebelum memulai pidato hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat taufik dan hidayahnya, kita bisa berkumpul di pagi hari ini dengan keadaan sehat dan berbahagia. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita hidup dalam era teknologi yang besar. Teknologi telah menjadi tulang punggung masyarakat modern, mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, bahkan berpikir. Kita tidak bisa mengabaikan dampak positif teknologi kepada kehidupan kita. Dari kemudahan akses informasi melalui internet hingga inovasi medis yang menyelamatkan nyawa, teknologi telah membukakan pintu untuk kemajuan besar dalam masyarakat. Hal ini telah meningkatkan produktivitas, memperluas peluang, dan memperpendek jarak antar manusia di seluruh dunia. Namun, kita juga harus menyadari tantangan dan risiko yang datang dengan teknologi. Privasi data, keamanan cyber, dan isu etika terkait kecerdasan buatan adalah beberapa di antaranya. Kita perlu berbicara tentang cara mengelola risiko ini dan menemukan keseimbangan antara inovasi teknologi dan keamanan masyarakat. Dalam menjalani masa depan, kita harus mempertimbangkan bagaimana teknologi akan terus berkembang. Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan, dan teknologi terkait akan terus mempermainkan peran penting dalam kehidupan kita. Kita harus siap menghadapi perubahan ini dengan memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kebaikan bersama dan berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Ada. Apa inti teks pidato yang berjudul memanfaatkan teknologi? Teknologi telah menjadi tulang punggung masyarakat modern, mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, dan berpikir. Kita tidak bisa mengabaikan dampak positif teknologi dalam kehidupan kita. Dari kemudahan akses informasi melalui internet, hingga inovasi medis dan teknologi itu kemajuan besar dalam mendidik. Ya, demikian jawaban dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 maju ke depan dan mempresentasikan hasil dari diskusinya tentang pidato persuasi. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak ibu, pentingnya budaya literasi dalam kemajuan bangsa. Literasi adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menggunakan informasi secara efektif. Budaya literasi adalah kebiasaan untuk membaca, menulis, dan menggunakan informasi secara kritis. Budaya literasi memiliki peran penting dalam kemajuan bangsa. Pertama, budaya literasi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Orang yang memiliki budaya literasi akan memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Mereka juga akan mudah untuk belajar untuk mengembangkan diri. Kedua, budaya literasi dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa. Individu yang memiliki budaya literasi akan lebih produktif dalam bekerja. Mereka juga akan lebih berpikir dalam persaingan
persaingan global. Ketiga, budaya literasi dapat memperkuat persatuan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa kita masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan budaya literasi di Indonesia. Budaya literasi dapat membantu kita untuk saling memahami dan menghargai perbedaan. Saat ini budaya literasi di Indonesia masih tergolong rendah. Untuk meningkatkan budaya literasi di Indonesia, kita perlu melakukan berbagai upaya antara lain meningkatkan akses terhadap buku dan sumber informasi lainnya, meningkatkan minat baca masyarakat, mengembangkan program literasi yang efektif. Menurut hasil survei program internasional student, sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya. Apa tujuan dari pidato tadi? Meningkatkan budaya literasi bangsa untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, setelah ini coba perhatikan, saya akan memberikan permainan. Coba perhatikan dulu. Kalau saya nanti bilang selamat pagi, tepuk tangannya itu 1 kali. Paham? Ya. Kalau saya bilang tepuk tangannya selamat siang, berarti tepuk tangannya 2 kali. Kalau selamat malam berarti selamat malam 3 kali. Dan yang selamat sore 3 kali, selamat malam itu berarti jangan ada yang tepuk tangan. Paham? Baik, kita mulai ya, kita coba. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Benar, berarti yang Dewi kurang fokus. Diulang lagi ya. Saya harap tidak ada yang salah. Ini ya sekarang yang pada saat ini, yang kedua kalinya ini. Kita tes lagi kedua kalinya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ini yang tidak fokus berarti. Baik, pada hari ini kita akhiri dulu pembelajaran pembelajaran pidato persuasif pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, kita akan menyimpulkan pembelajaran pidato persuasif pada hari ini. Saya akan tanyakan kepada kalian, ada yang bisa menyimpulkan pidato persuasif pada pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Silakan, Talita. Kesimpulan pembelajaran pidato persuasif dan pembelajaran pidato persuasif tadi, kita dapat mengetahui tentang faedah kebangsaan dan tujuan dari pidato persuasif. Ya baik, terima kasih untuk Talita. Silakan. Ingat di pembelajaran berikutnya saya akan berikan kepada kalian tugas untuk membuat pidato persuasif. Silahkan cari pidato persuasif, kemudian pertama struktur pidato persuasif, kemudian yang kedua adalah tujuan dari pidato persuasif itu apa. Silahkan nanti ditelaah pidato persuasifnya, dipelajari, dan nanti saya akan minta tugas kalian nanti pada pertemuan yang akan datang. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa penutup pada hari ini. Silakan Gam, ditutup. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Terima kasih kepada Gam. Baik, sampai di sini pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.